Ya, inilah SMP kami, SMP Negeri 1 Gunung Stoli Danoi, Kota Gunung Stoli, Nias, Provinsi Sumatera Utara. Kami mengajar di sini dan sedang PPL di sini, Bapak Ibu. Beginilah suasana sekolah kami. Di sini kami mendidik anak-anak kita, Bapak Ibu. Sekolah ini kurang lebih 600 siswa. Dan ada kelas 7, 8, dan 9. Semoga sukses, Tuhan Yesus memberkati. Jadi kami melakukan ini dari mohon izin dari Bang Sekolah, kami bisa jadi ada surat dari akan dalam hal mensukseskan sertifikasi. Silakan Pak, yang setuju apa saja nanti kebutuhan yang diperlukan khususnya di sekolah kita ini yang kita berikan itu untuk melayani baik untuk anak-anak dan begitu juga kepada Bapak guru, khususnya kepada Bapak dan Selamat pagi anak-anak kami. Salam. Gimana, sehat-sehat ya? Baik, terima kasih. Kita kembali akan melanjutkan ya. Hari ini kita akan kembali belajar tentang agama ya. Kita akan mengapakan mata pelajaran kita ya. Kelas kita kenapa masih kotor ini? Belum dibersihkan ya? Ya, siapa petugas hari ini? Tolong dibersihkan dulu lah. Ini sampah-sampah di depan. Tolong bersihkan. Ya, yang petugas. Baik. Iya, tolong dibersihkan ya. Nah, adalah bagian dari iman. Jadi anak-anak kami harus selalu menjaga kebersihan setiap pagi. Dan ini masih masa corona, anak-anak kami kita pakai masker ya. Kita pakai masker. Yang ada masker, mari pakai masker. Ya. Yang belum ada masker nanti dibeli di kantin. Bayar masing-masing. Tidak ditanggung penumpang. Ya. Baik, anak-anak kami, kita akan memulai. Sebelumnya kita akan bernyanyi ya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat ya. Sudah di ini Kidung Jemaat 337 ya. Kita bernyanyi dulu ya. Betapa air kaya dan subur, lautnya luas. Mulai pelajaran, kita kumpulkan terlebih dahulu bukti kebaktian ya. Ya, silakan dikumpulkan di depan. Ini sudah 3 kali kamu nggak kebaktian. Nanti namamu dihapus dari kitab kehidupan nak ya. Ya, minggu depan bawa bukti kebaktian ya. Supaya diberkati Tuhan kamu, rajin ke gereja ya. Baik, yang lain yang ini udah Bapak tanda tangani, silakan diambil kembali bukti kebaktiannya. Baik, anak-anak kami, sebelum kita masuk pada materi hari ini, Bapak mau tanyakan kembali apa tema mata pelajaran kita minggu yang lalu. Ada yang tahu? Ya, silakan nak. Oh, tentang hidup beriman, benar, beri tepuk tangan ya. Iya. Selanjutnya contoh hidup beriman dari tokoh Alkitab siapa?
Ya, siapa nak? Abraham. Oke, berarti sudah tahu ya. Baik, terima kasih. Kita akan lanjutkan pada mata pelajaran berikutnya ya. Hari ini kita akan masuk pada hidup berpengharapan. Itu judul kita. Anak-anak kami bisa membuka di dalam bab 2 ya, untuk kelas 8 ya. Dan sebelumnya anak-anak kami ya harus menyiapkan, udah bawa semua ya. Ini buku yang kita pakai. Kita juga pakai Alkitab dan Kidung Jemaat kita gunakan untuk bernyanyi, karena ada beberapa lagu Kidung Jemaat yang akan kita nyanyikan di dalam proses belajar ini. Baik anak-anak kami, kita akan melihat buku di halaman 10, yaitu Hidup Berpengharapan. Di sana ada firman Tuhan dari 2 Korintus 4 ayat 8. Ya, salah seorang coba dibaca 2 Korintus 4 ayat 8 yang sudah bawa Alkitab. Ya, silakan. Dalam segala hal kami bertindas, namun tidak tersempit. Kami harus kapal namun tidak terpaksa. Baik, terima kasih sudah dibacakan Alkitabnya. Baik, anak-anak kami, hidup berpengharapan itu penting. Karena itu adalah bagian dari iman. Orang yang tidak punya pengharapan nggak punya iman. Seperti Abraham itu punya iman, ya, makanya dia dikatakan bapak orang beriman. Wanita pendaharahan 12 tahun, janda sarpan, punya pengharapan. Anak-anak kami juga pasti punya pengharapan di dalam Tuhan ya, amin. Nah, pengharapan ini boleh dalam bentuk cita-cita. Siapa yang punya cita-cita di sini? Ya, ikan. Mau jadi apa? Polwan. Oh, boleh kalau begitu. Tingginya berapa? Hah? Baik, sering olahraga nak ya. Siapa lagi? Ada yang punya cita-cita? Mau jadi apa? Polwan juga. Oh, udah 2 polwan ini. Siapa lagi? Kamu nak? Mau jadi apa? Dokter. Oh, dokter. Pak Suki Mihata. Iya. Dokter itu bagus juga ya. Bagus ya. Yang mau jadi artis tadi? Siapa nih? Oh, iya. Terima kasih. Itu adalah bentuk-bentuk pengharapan kita kepada Tuhan. Anak-anak kami jangan bilang, orang tua saya tidak mampu. Bagaimana saya bisa menjadi dokter, Pak? Bagaimana saya bisa menjadi polwan? Karena pengharapan itu adalah percaya bahwa suatu saat Tuhan akan menjawab, ya. Pengharapan adalah keyakinan pada saatnya hal-hal yang baik akan terjadi. Itu pengharapan. Kita yakin itu akan terjadi, ya. Ini lihat di atasnya, itu artinya pengharapan. Ya. Ya, arti harapan itu suatu yang dapat diharapkan. Keinginan supaya menjadi kenyataan, orang yang diharapkan dipercaya. Itu arti harapan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KKBI, pengharapan sesuatu yang dapat diharapkan jadi pengharapan adalah sikap dan cara hidup yang selalu berharap. Menurut Alkitab, ya, pengharapan adalah keyakinan yang teguh, janji Tuhan pasti ditepati di masa yang akan datang. Sementara di dalam Ibrani pasal 6 ayat 19, pengharapan itu adalah ibarat saut atau jangkar, ya. Saut, anak-anak kami pernah melihat saut? Saut itu jangkar di kapal. Pernah lihat kapal? Kalau kapal kasih jangkar di bawah, walaupun ada angin, ada badai, kapal itu tetap tenang. Biasanya di depan dengan di belakang dikasih jangkar. Dan ibarat itulah pengharapan yang tertulis di dalam kitab Ibrani. Anak-anak kami hari ini kita akan bentuk kelompok. Yaitu kelompok 1 nanti membaca yaitu halaman 10 sampai halaman 11. Ya, halaman 10 saja. Di sana ada cerita tentang keluarga Ibu Monica bersama dengan suaminya Patrius dan anaknya yang juga bandel. Tapi pada akhirnya Tuhan menolong. Itu dibaca nanti oleh kelompok 1 dan selanjutnya nanti kelompok 2 akan membaca makna hidup
berpengharapan, yaitu dalam halaman 11 sampai halaman 12 ya, itu nanti bercerita tentang pengharapan bangsa Israel walaupun 500 tahun mereka dijajah ya, dijajah Mesir, dijajah Syria, dijajah Romawi 500 tahun. Tapi mereka tetap punya pengharapan. Dan kelompok berikutnya yaitu membaca tentang kisah Simeon dan juga Rasul Paulus di dalam penjara yang tetap punya pengharapan. Jadi sebagaimana biasanya kita bagi kelompok 1, 2, 3 sampai 8 kelompok, silakan di kelompoknya masing-masing. Iya. Oke, nah, silakan ke kelompok masing-masing. Ini tuh apa? Baik, anak-anak kami silakan masing-masing melihat tugas yang Bapak berikan tadi. Ya, silakan dibaca. Perhatikan ya. Halo. Silakan dibaca. Selanjutnya nanti masing-masing kelompok presentasi di depan dan kelompok lain menanggapi ya. Baik, terima kasih. Kelompok 6, bagaimana anak hasil diskusi kalian? Ada seorang yang pemerintah yang suatu ini yang tidak percaya kepada Tuhan, tapi pada akhirnya Tuhan memberikan pertolongan kepada mereka, sehingga pada akhirnya mereka percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan. Baik, ya, terima kasih. Beri tepuk tangan ya. Bagaimana hasil diskusinya, nak? Oh, tetap berharap pada Tuhan ya, bangsa Israel. Baik, terima kasih. Ya. Ada tanggapan dari kelompok lain? Baik, terima kasih kelompok 4 sudah bisa menanggapi tentang bangsa Israel yang 500 tahun ya. Perhatikan ya, 500 tahun dijajah. Dijajah Mesir, dijajah Syria, dijajah Asur. Lama sekali ya. Jadi itu adalah sebuah pengharapan ya. Ada tanggapan dari kelompok lain dari hasil diskusi kelompok 4? Ada. Ya, silakan. Bagaimana 500 tahun disebut pengharapan padahal mereka bisa mati juga? Oh iya, terima kasih pertanyaan yang bagus. Ada yang bisa jawab? Bisa jawab kelompok 4? Baik, 500 tahun itu nak, yaitu pengharapan mereka bukan pengharapan perorangan, tapi pengharapan satu bangsa agar mereka terbebas dari penjajahan. Ya, jadi bukan pengharapan perorangan. Yang jelas sesuai dengan yang kita baca tadi bahwa yang baik tetap dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel ya. Bisa mengerti nak? Baik, terima kasih. Terima kasih juga penjelasan tadi dari kelompok 8 bahwa pengharapan Simeon ya, yang mengharapkan bahwa dia ketemu Mesias ya. Ini gambarnya nak ya. Simeon itu seseorang yang sangat ingin melihat Mesias, Mesias penyelamat. Pada waktu Tuhan Yesus dibawa ke bait suci, Simeon sempat melihatnya dan dikatakannya hatinya tenang oleh karena sudah melihat Tuhan ya. Dapat dikatakannya di sini, dapatkan kami bayangkan betapa sukacitanya Simeon saat menyadari bahwa harapan di dalam Tuhan tidak sia-sia. Tentu Simeon sangat bersukacita. Ya, terima kasih juga untuk kelompok 8 sudah mendiskusikan itu. Jadi sekarang kita akan melihat pentingnya pengharapan. Apa itu pentingnya pengharapan? Anak-anak kami akan melihat. Setelah ini nanti akan saling mempelajari apa yang sudah didiskusikan oleh kelompok lain. Ya, saya berharap yang di belakang jangan ribut-ribut ya. Yang di belakang jangan ribut, perhatikanlah. Nanti Bapak tanyakan, jangan bilang hanya tugas kelompok yang dikerjakan, tidak. Nanti anak kami harus bisa menjelaskan apa yang sudah diinikan oleh kelompok lain. Karena kita mempelajari secara utuh bab 2 ini, yaitu tentang hidup berpengharapan. Ya, tolong diperhatikan ya.
membahas tentang Rasul Paulus ya. Rasul Paulus katanya walaupun habis akal namun tidak putus asa. Jadi ini dituliskan Rasul Paulus pada saat berada di penjara ya. Baik, anak-anak kami, setelah kita pelajari itu, kita perlu tahu hidup berpengharapan itu bagaimana. Nah, ini anak-anak kami bisa melihat di sini. Ya. Harapan itu apa? Yaitu orang yang optimis, orang yang percaya diri. Istilah sekarang pede, bukan pesimis. Selalu takut, selalu gelisah. Itu bukan tipe orang yang berpengharapan. Apa hubungan iman dengan pengharapan? Ini dia. Hubungan iman dengan pengharapan. Ya. Ini Bapak ambil dari buku, salah satu buku. Tidak ada di dalam ini, tidak ada. Di dalam buku paket kita tidak ada, tapi saya ambil dari salah satu buku supaya menjadi suplemen untuk anak-anak kami. Apa itu hidup berpengharapan? Ya. Ya, silakan dicatat ya. Silakan dicatat. Baik, perhatikan. Ya. Perhatikan, Bapak menjelaskan tentang ciri-ciri hidup berpengharapan. Kalau anak-anak kami nggak punya ciri-ciri ini, segera berdoa, Tuhan berikan saya pengharapan. Ini ciri-cirinya. Ya. Yang mau menulis silakan menulis. Ya, karena ini nggak ada di buku ya. Di atas setia, taat, sanggup bersukacita, sanggup bertahan dalam penderitaan, dan seterusnya ya. Dan seterusnya itu. Baik, anak-anak kami, setelah kita diskusi, sekarang Bapak mau tanyakan, ada nggak yang membuat kamu putus asa, habis akal, pokoknya nggak ada pengharapan dalam hidup ini? Ada yang bisa menjelaskan yang pernah mengalami itu? Yang pernah mengalami putus asa? Ada? Ya, ada? Oh iya, silakan nak, berdiri. Saya pernah putus asa, saya putus cita, tapi orang tua saya. Oh begitu nak ya. Baik ya, silakan dulu. Baik, untuk itu nak kita harus percaya pada Tuhan. Mungkin orang tua kita tidak mampu, tapi Tuhan mampu. Kita tidak tahu bagaimana cara kerja Tuhan nanti untuk melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Amin ya. Baik anak-anak kami, kesimpulan dari yang kita pelajari hari ini, Bapak memang sudah jelaskan tadi, menurut Kamus Bahasa Indonesia, menurut Ibrani adalah Saul. Ya, kesimpulan dari hidup berpengharapan itu adalah pengharapan adalah keyakinan bahwa saatnya hal-hal yang baik akan terjadi cepat atau lambat. Pengharapan itulah yang akan memungkinkan kita untuk selalu sabar, berusaha, bertekun. Nah, ini kita sudah pelajari arti hidup berpengharapan. Sekarang Bapak mintakan salah seorang yang menjelaskan kembali apa itu hidup berpengharapan. Ada yang bisa? Ada? Ya, silakan. Berdiri, jelaskan. Pengharapan adalah keyakinan bahwa pada saatnya hal yang baik akan terjadi cepat atau lambat. Pengharapan itulah yang memungkinkan kita untuk selalu sabar, berusaha dan bertekun berdoa. Hidup tanpa pengharapan sangat menakut. Kita akan mudah berputus asa dan meratapi diri. Artinya kita tidak akan pernah keluar dari keadaan sulit yang kita alami. Ketekunan dan pengharapan akan selalu membuahkan hasil yang baik, tidak saja bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain di sekeliling kita. Sumber pengharapan kita adalah Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik bagi kita dan Dia tidak akan mengecewakan. Baik, beri tepuk tangan. Iya, terima kasih untuk anak kami ya. Yang lain juga sudah mengerti ya. Masing-masing kelompok tadi sudah saling menjawab, sudah saling tahu apa yang kita pelajari. Jadi Bapak berharap hari ini kita selalu berharap pada Tuhan. Baik, anak-anak kami, kita sudah pelajari tentang hidup berpengharapan hari ini. Ya, ada tadi contohnya Abraham, janda Sarfat, wanita penderaan 12 tahun, ada bangsa Israel, ya, ada juga Simeon, ada juga Rasul Paulus. Jadi dalam kehidupan kita juga, halo tenang itu, ya,
Perhatikan nanti Bapak tanyakan minggu depan kamu tidak tahu. Nah, itu dia. Ya. Jadi ada juga di dalam kehidupan kita pasti banyak tantangan, betul ya? Tapi kita harus selalu berharap pada Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, ya. Kita harus berharap pada Tuhan sebagaimana kita sudah pelajari kan, bahwa segala sesuatu yang kita alami, mungkin keluarga kita tidak baik, ekonomi kita tidak baik, peralatan sekolahmu tidak lengkap, tapi kita percaya suatu saat nanti Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Bapak percaya di kelas ini suatu saat ada yang menjadi dokter, polwan, seperti tadi, pejabat, ada yang menjadi petani profesional juga kok kayak gitu. Nah, bisa juga itu ya. Ya ya. Itu untuk begitu punya uang itu, ya. Sehingga nanti suatu saat ketemu dengan Bapak bangga, oh anak-anak saya udah berhasil. Itulah pengharapan. Selalu yakin ya. Amin ya. Baik anak-anak kami, setelah kita sudah mempelajari tentang hidup berpengharapan hari ini, ya Bapak akan ngasih LKPD sebagaimana Bapak tadi sudah bagikan kertas untuk dikerjakan di rumah. Ya, di sana ada beberapa tugas. Ya. Nanti kamu bisa juga konsultasi dengan gereja, dengan pendeta, dengan majelis. Kamu bisa wawancara menanyakan tentang tugas yang sudah Bapak kasih itu ya. Bisa kamu tanyakan minggu depan, kita kumpulkan dan kita diskusikan kembali tugas kita yang sudah Bapak kasih hari ini ya, supaya itu bisa dikerjakan. Baik, selanjutnya tadi beberapa yang belum ke gereja, minggu depan ke gereja nak ya. Nah, Fikan tadi yang belum ya, supaya ke gereja ya. Nah, Bapak akan koreksi nanti minggu depan mengenai bukti kebaktian. Baik, hari ini kita sampai di sini. Setelah ini matematika ya. Ya, matematika yang masuk setelah ini kita tinggal 10 menit lagi. Kita akan segera akhiri ya. Dan kita akan bernyanyi ya. Salah seorang nanti pimpin kita di dalam nyanyi dan doa ya untuk kita akhiri. Nah, kita bernyanyi ya. Kita bernyanyi, perhatikan di atas. Kita bernyanyi, setelah itu nanti Bapak akan berdoa ya. Mari kita bernyanyi 1, 2, 3. Takutkan hari esok, namun langkah. Kita bersatu di dalam doa untuk mengakhiri mata pelajaran kita hari ini. Ya Bapa, Allah Bapa kami di surga, terima kasih untuk kesempatan kami mendapatkan pengertian yang benar tentang hidup berpengharapan. Kami mengakui bahwa hidup di dalam-Mu adalah hidup yang selalu membawa kebaikan. Tidak akan mengecewakan, ajarkanlah kami selalu dekat kepadamu. Karena Engkaulah sumber kekuatan dan pengharapan kami. Dalam nama Kristus Tuhan kami, yang selalu memberikan pengharapan kepada kami. Demikian kami panjatkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Baik, selamat siang anak-anak kami. Untuk hari ini yang menjadi mata pelajaran kita. Jadi anak-anak kami jangan lupa tugas ya, dikerjakan tugas. Ya, minggu depan kita akan ingatkan kembali. Ya, baik. Demikian, salam, Tuhan Yesus memberkati.